حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yaitu ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kata Syekh Al-Rasyid rahimahullah, ay manittasafa bihadhihi sifat fa innama huwa fadlullahi alaihi wa taufiquhu lah. Orang yang memiliki sifat-sifat ini, ya rahmukallah, sifat yang 5 itu, apa itu sifatnya? Yang pertama adalah Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, atau ini dipisah. Pertama, Allah cinta pada mereka. Yang kedua, mereka cinta pada Allah. Yang ketiga, mereka itu rendah hati kepada kaum mukminin. Yang keempat, mereka itu bersikap keras kepada orang kafir. Yang kelima, berarti yang pertama tadi digabung ya. Berarti yang keempat adalah berjihad di jalan Allah. Nah, yang kelima, tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Tayyib, orang yang memiliki sifat-sifat semacam ini, maka yang demikian itu hanyalah karunia dari Allah kepadanya. Bukan karena kehebatan dia sendiri dia mampu itu, tapi ini adalah taufik dari Allah Ta'ala untuk orang-orang itu menegakkan yang semacam itu. Dan yang paling pertama mendapatkan ini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di dalam Asbabun Nuzul tentang ayat ini oleh para ulama. Bahwasanya ayat ini isyarat bahwasanya kalau nanti sekelompok orang itu murtad dari agamanya, Allah akan mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq untuk bangkit memerangi para al-murtadin tersebut, dan itu betul-betul terjadi. Dan ini adalah taufik Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para sahabat, karena memang mereka telah diberi oleh Allah taufik sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Allah Ta'ala mengatakan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah lah yang menjadikan di dalam hati kalian itu rasa cinta kepada keimanan, dan Allah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Memang ini adalah taufik dari Allah. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian itu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Ini adalah memang taufik dari Allah Ta'ala kepada para sahabat. Makanya di dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan asar ini adalah sahih, Ibnu Mas'ud mengatakan, innallaha nadzara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba, maka Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang terbaik. Fastafahu wa bata'asahu birisalatih, maka Allah memilih beliau dan Allah mengutus beliau dengan risalah, mengangkat beliau dengan risalahnya. Summa nadzara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati para hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah mendapatkan hati para sahabatnya itu adalah sebaik-baik hati para hamba. Fastofahum wa ja'alahum a'wanan wa ansaran. Maka Allah memilih para sahabat itu dan menjadikan mereka sebagai penolong dan pembantu Rasulnya tadi. Memang ini adalah taufik Allah kepada para sahabat. Maka barang siapa ingin berjaya dan beruntung, hendaknya dia menempuh jalan para sahabat itu, sebagaimana dalam ayat-ayat yang banyak, dan insya Allah akan dibicarakan di dalam kitab ini di akhir-akhir pembahasan. Tayyib. Qauluhu wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui, wasi'ul fadl, yaitu maha luas karunianya. Tayyib. Dan kelompok yang pertama kali, pihak yang pertama kali melalaikan masalah ini adalah siapa? Iblis la'anahullah. Kenapa? Karena dia disifati dengan sifat yang al-hiqad,
yaitu dendam dan sangat hasad. Dia memandang dirinya itu lebih mulia jenisnya daripada Nabi Adam. Dia terbuat dari api, sementara Nabi Adam terbuat dari tanah. Dan dia lebih dulu ibadah kepada Allah entah berapa ribu tahun dibandingkan dengan Nabi Adam. Maka dia memandang tidak layak yang datang setelahnya itu lebih utama, sehingga dia hasad. Dia lupa bahwasanya ini karunia Allah yang sangat luas, Allah berikan kepada makhluk yang dia kehendaki. Dan kelompok yang kedua yang masuk di dalam bantahan dari ayat ini adalah apa? Orang-orang Yahudi, yang Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah tentang orang-orang Yahudi, am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah orang-orang Yahudi itu merasa dengki kepada orang-orang manakala Allah memberikan karunia kepada mereka? Dan dalil banyak tentang masalah kedengkian orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Merasa mengira bahwasanya mereka yang lebih dulu mendapatkan kitab-kitab yang banyak, maka bagaimana mungkin Muhammad yang datang setelah mereka lebih diutamakan? Dan seterusnya, kisah yang ma'ruf tentang orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah para hukamai al-musyrikin, yaitu orang-orang bijaksana dari kalangan musyrikin. Seperti siapa? Abu Amir al-Fasiq, yaitu dia adalah dari kalangan Ansor. Dulu dia dijuluki Abu Amir ar-Rahib karena memang dia rajin ibadah, sehingga dia memandang bahwasanya dirinya itulah yang layak untuk memimpin keagamaan semuanya. Maka manakala yang datang adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu yang Allah Ta'ala utus, maka dia tidak mau masuk Islam, bahkan dia rela bergabung dengan orang-orang munafikun. Karena apa? Karena hasad kepada Rasulullah. Ataupun kalau dari kalangan Quraisy adalah siapa? Umayyah ibnu Salat, penyair yang Rasulullah sampai bersabda, kada Umayyah bin Salat an yuslim, hampir Umayyah bin Salat itu masuk Islam. Karena memang syair-syair dia di zaman jahiliyah itu betul-betul sangat sesuai dengan kalimat-kalimat wahyu yang dibawa oleh para nabi, sehingga dia sendiri memang merasa dia ini yang akan menjadi nabi. Manakala yang dipilih adalah dari keturunan Abdul Muttalib, maka dia menjadi hasad dan memilih tidak mau masuk Islam. Ini adalah orang-orang yang dengki kepada karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada makhluk yang dia kehendaki. Kemudian generasi yang berikutnya, kelompok yang kelima adalah kelompok-kelompok yang lain. Dan penjelasannya ini panjang, disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis, dan juga dijelaskan oleh Ibnul Jauzi juga di dalam kitab beliau Minhajul Qasidin, yaitu para ulama dan para ahli ibadah yang hasad kepada saudaranya yang Allah Ta'ala lebihkan. Merasa bahwasanya yang selain dari keturunan mereka, selain dari nasab mereka itu tidak layak untuk lebih unggul dari mereka. Ada sebenarnya beberapa athar yang sangat bagus disebutkan oleh Al-Khatib, tapi mungkin kita tunda pada kesempatan yang lain, terkait dengan bahwasanya Allah Ta'ala mengutamakan Arab, tapi terkadang karena malasnya orang Arab di suatu generasi, maka keutamaan itu diberikan kepada orang Ajam. Baik, kita lanjutkan. Qal alimun bima yastahiqu dzalik mimman yuharrimuhu iyyah. Dan Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan keutamaan tadi dari orang yang Allah Ta'ala haramkan dari keutamaan tadi. Yaitu Allah tahu siapa yang layak mendapatkan dan siapa yang tidak layak mendapatkan. Baik. Qal afadat hadhil ayah isbatal mahabbati haqiqatan minal janibain. Ayat ini maksudnya adalah bukan ayat dalika fadlullah, tapi lafaz yang sebelum-sebelumnya itu menetapkan adanya kecintaan secara hakiki, betul-betul kecintaan dari kedua belah pihak, antara al-muhib dengan al-mahbub, yang mencintai dan yang dicintai, yaitu para sahabat cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada para sahabat. Khilafan lil mubtadi'ati minal jahmiyati wal mu'tazilah, berbeda dengan akidah orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man salaka sabilahum, dan orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan Maturidiyah dan juga Kullabiyah serta Asy'ariyah, yang
menentang sifat mahabbah tetapi mentakwilkan dengan makna iradah. Ujung-ujungnya iradah. Wa afadat hadhil ayatu at-tahdzira an maksiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini memberikan faedah adanya peringatan dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal kafira wal asi lam yadurra illa nafsah. Dan peringatan bahwasanya orang kafir dan orang yang durhaka itu tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Maksudnya adalah kalaupun orang-orang itu murtad dari agama Allah Ta'ala, Allah tidak rugi. Allah akan mendatangkan generasi yang lain yang tidak seperti generasi yang tadi. Dan dalil-dalil itu telah kita sebutkan pada pertemuan yang dulu. Baik. Di samping Allah Ta'ala itu tidak rugi dan akan mendatangkan generasi yang lain, bahkan apa? Dijelaskan di sini bahwasanya kerugian itu akan menimpa mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahlih. Makar yang buruk itu tidak menimpa kecuali kepada pelakunya sendiri. Dan juga firman Allah Ta'ala, innama baghiyukum ala anfusikum. Hanyalah kezaliman itu akan menimpa diri kalian sendiri. Tayyib. Wa afadat azima qudratihi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini memberikan faedah tentang agungnya kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala fi anna man tawalla an dinih. Bahwasanya barang siapa berpaling dari agama Allah, wa rada anhu, sama tawalla yaitu berbalik dari agama Allah, fa innahu yastabdilu bihi ghairah. Sesungguhnya Allah akan mengganti dengan yang lain, mengganti dia dengan yang lainnya. Fa in tatawallau yastabdilu qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, Allah niscaya akan mengganti dengan apa? Dengan yang selain kalian dan mereka tidak seperti kalian. Wa afadat anna hadhil arba' min sifatil mu'minin. Dan ayat ini memberikan faedah bahwasanya 4 sifat tadi itu adalah bagian dari sifat orang-orang yang beriman. Wahia al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdhu fillah, demikian pula kebencian karena Allah. Kemudian wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wal qiyamu bi amrihi alal kabiri was shaghir, menegakkan perintah Allah terhadap orang yang besar dan juga orang yang masih kecil. Wal qaribi wal ba'id, terhadap kerabat sendiri ataupun yang bukan kerabat. Beliau menyebutkan 4, tapi yang pertama tidak disebutkan. Kecuali kalau dikatakan al-hubbu fillah ini masuk di dalam yang pertama. Karena apa? Yang pertama adalah masalah apa? Allah cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Yang kedua adalah sikap kelembutan dan rendah hati kepada kaum mukminin. Sehingga sebenarnya dia 5. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, ini 5 isinya. Tayyib. Wa afadat aidan isbata fi'lil abdi haqiqah. Dan ayat ini juga memberikan faedah penetapan perbuatan hamba secara haqiqah. Bantahan kepada siapa? Kelompok yang mengatakan hamba tidak berbuat. Jahmiyah, siapa lagi? Jabriyah, siapa lagi? Orang-orang yang tersebar sekarang, ustadz apa itu? Asy'ariyah, mengatakan hamba tidak berbuat, tetapi Allah lah yang berbuat. Tayyib. Kama afadat annal a'mal shalihah sababun lis-sa'adah. Sebagaimana ayat ini juga memberikan faedah bahwasanya amal-amal soleh itu adalah sebab datangnya keberuntungan. Dari mana kita mendapatkan itu? Amal soleh itu mendatangkan keberuntungan. Karena ini tadi adalah amalan. Mereka cinta pada Allah, kemudian juga apa? Mereka sayang pada mukminin, benci dan keras kepada orang kafir dan berjihad dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu mendatangkan keberuntungan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan disebabkan apa yang dulu mereka amalkan. Baknya adalah bak sababiyah, bukan ba'ul iwab, bukan bak pengganti dan bayaran, tetapi sebagai sebab. Wa anna dzalika min fadlihi subhanahu wa taufiqih, dan itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu dan taufiknya, bukan karena amalan kita sendiri. Tapi ini sekedar sebab yang kalau Allah menghendaki, sebab itu akan tertinggal. Kama fis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, laisa ahadun minkum
yadkhulul jannata bi amalih, tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka bertanya, Anda pun demikian wahai Rasulullah? Qal wala ana, saya pun demikian. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, hanya saja Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor yang ke 5673, Muslim nomor yang ke 2816 dari Abi Hurairah. Wa fiha aidan wujubu ifradihi subhanahu bil mahabbah, dan di dalam ayat tadi juga ada faedah wajibnya menunggalkan Allah Subhanahu dengan kecintaan. Karena ini bagian dari apa? Ibadah. Ibadah harus diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah di dalam kecintaan. Dia adalah syirik besar. Fa inna mahabbatahu subhanahu wa ta'ala hiya aslu dinil Islam. Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah asal dari agama Islam, prinsip dari agama Islam. Kenapa? Karena yang namanya kecintaan itu adalah puncaknya adalah apa? Kecintaan bertingkat-tingkat. Puncak yang tertinggi adalah al-ubudiyah. Sementara ubudiyah inilah sumber dari agama Islam. Tayyib wa bikamaliha yakmulu dinul abd, dan dengan kesempurnaan rasa cinta, yaitu cinta pada Allah, menjadi sempurna pula lah agama hamba tadi. Wa binaqsiha yanqus, dan dengan sebab kurangnya rasa cinta kepada Allah, berkurang pula agama sang hamba tersebut. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah. Apa itu? Dakhalal jannah. Kita bukan ingin yang itu. Zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah. Hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Telah mendapatkan cita rasa keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Dan ini, keridhaan ini tidak terbentuk kecuali didasari oleh rasa cinta. Makanya Rasulullah juga bersabda, dua-duanya dalam hadis Anas ya. Rasulullah mengatakan apa itu? Salasun man kuna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 karakter yang barang siapa 3 perkara itu ada di dalamnya, dia telah mendapatkan manisnya iman. Yaitu apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan seterusnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Jadi memang kalau kecintaan sempurna, maka agama seseorang itu menjadi sempurna. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa qad ulima annal ibadah innama tambani ala salasati usul, dan telah diketahui bahwasanya ibadah itu hanyalah dibangun di atas 3 perkara, 3 prinsip. Al-khaufi war raja'i wal mahabbah, rasa takut, harapan, dan kecintaan. Jadi intinya adalah rasa cinta di samping rasa takut dan harapan tadi. Wa kullun minha fardun lazim, dan masing-masing dari 3 karakter itu adalah wajib dan harus ada. Wal jam'u baina salasah hatmun wajib, dan menggabungkan 3 perkara ini adalah kewajiban yang harus. Hatmun artinya wajib juga. Walihada kana salaf, karena itulah para salaf dulunya yadhummuna man ta'abbada biwahidin minha, mereka mencela orang yang beribadah dengan salah satu saja dari karakter tadi, dunal akhar, tanpa memakai yang lain. Ini kita belum menemukan kalam Ibnu Rajab. Barangkali ada di dalam kitab Majmu' Rasail, tapi kitabnya ada di Son'a, susah nyarinya. Tapi memang ma'ruf di kalangan salaf mengatakan apa? Man abadallaha ta'ala bil khaufi faqat kana kharijiyah. Barang siapa ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja, berarti dia dari khawarij. Wa man abadallaha bir raja'i faqat kana murji'iyah. Barang siapa ibadah kepada Allah dengan rojak saja, berarti dia murji'ah. Wa man abadallaha bil mahabbati faqat kana zindiqa. Barang siapa ibadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia zindiq. Siapa zindiq yang dimaksud? Yaitu orang-orang sufi. Kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menamakan orang-orang sufi adalah zindiq. Kalau sekarang apa? Orang sufi mengatakan diri mereka ahlu sunnah dan mereka adalah syafi'iyan. Na'udzubillah. Berbalik-balik. Tayyib. Wa man abadallaha bil khaufi war raja'i wal mahabbah kana mu'minan muwahhida. Kata ulama tersebut, barang siapa ibadah kepada Allah dengan rasa takut, harapan, dan kecintaan, dia itulah mukmin yang muwahhid, ahli tauhid.
Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.